Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, mic-nya di-on-kan semua. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, teman-teman, ini masih pagi, apalagi habis weekend ya. Meskipun weekendnya saya monitor ada yang nyicil LA, ada yang sampai malam ya, tidak masalah. Yang penting teman-teman, harapan kami ini masih pagi, habis ada kesempatan istirahat. Harapan kami teman-teman harus lebih semangat ya. Oke, saya ulangi lagi. Yuk, mic-nya di-on-kan semua. Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, saya ganti sekarang. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Aduh, loyo ya, loyo ini, loyo. Ayo teman-teman, masih pagi, tadi sarapan juga sudah ya. Harapan kami harus lebih tegas, lebih semangat. Oke ya, baik. Saya kasih contoh. Selamat pagi ataupun semangat pagi, jawabannya sama ya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya. Oke, saya kasih contoh sekali lagi. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat ya. Oke, ya saya coba. Semangat pagi. Semangat. Oh, udah mulai. Kita tegas lagi. Semangat pagi. Tetap semangat. Action. Lupa ya. Kalau ada babat Jackson, teriak tarik ya. Jackson, Oke, yuk. Jackson. Oke, sekali lagi. Jackson. Oke. Namun masih kepanjangan dikit ya. Jackson. Ya jangan nanti masih pagi lalatnya masuk nanti ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jackson. 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 Ya. Kalau ada babaon, teman-teman sekalian langsung saut luar biasa ya. Ya oke, saya ulangi lagi. Jackson. Jackson. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Kepala Bapelkes Semarang, yang kami hormati tim pengendali diklat, dalam hal ini ada Dr. Wulan, ada Ibu Catur, dan juga para coach, para pendamping, para tutor maupun manajemen Bapelkes, serta teman-teman angkatan Latsar, angkatan 3, golongan 3, angkatan 2, tata upacara sipil ya. Ada juga yang mengatakan tata upacara sekolah ya. Monggo saja sekolah juga sipil toh, kecuali sekolah militer ya, itu baru lainnya. Baik, untuk lebih jelasnya ya akan kami share screen saja biar tidak terlalu bertele-tele nggih, karena materinya cukup lumayan nggih. Ya baik teman-teman, apakah sudah bisa monitor tampilan layar di
layar teman-teman untuk share screen saya? Sudah, Komandan. Sudah, Pak. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Wi tadi, tata upacara sipil ya, atau disingkat TUS ya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya ya, kalau pepatah Jawa mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Makanya akan kami perkenalkan diri dulu, kami dari mana dan nama kami siapa ya. Baik, untuk nama jelas ya, Edi Suryanto ya. Tugas tanggung jawabnya yaitu bertanggung jawab melaksanakan mengatur tata laksana upacara dengan tertib dan hikmat. Kemudian mempersiapkan dan menyusun tata urutan acara daripada upacara tersebut. Yang ketiga adalah menyiapkan sarana dan prasarana. Yang selanjutnya menyiapkan petugas bendera. Yang selanjutnya lagi, yang kelima adalah menyiapkan petugas pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prastaya Polri, kalau memang pada saat upacara tersebut harus ada, ya. Kemudian yang keenam adalah menyiapkan pembawa acara, yang ketujuh menghubungi dan mengkoordinasikan dengan pemimpin upacara, ya, terkait dengan upacara yang akan dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah sebelum pembina upacara memasuki lapangan, pengatur upacara melaporkan hal-hal yang penting dalam upacara dan melaporkan bahwa upacara siap dimulai. Sampai sini ada lebar daripada bendera itu seperlimanya atau 20%-nya daripada tinggi tiang. Kemudian untuk tali bendera ya, menggunakan tali layar berwarna putih. Ya, tali layar ini adalah tali yang biasa dipakai teman-teman pelaut ya untuk melayar ya. Jadi maksudnya yang seperti sumbu kompor itu loh. Ya, dari kain, bukan dari plastik. Kemudian perlengkapan yang terakhir adalah naskah-naskah. Naskah-naskah di sini yang dimaksud adalah naskah Pancasila, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah doa dan naskah acara. Lanjut, yang ketiga ya, ada bentuk barisan. Bab ketiga ada bentuk barisan. Nah, ini yang dimaksud dengan barisan segaris bersaf. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kami akan share juga materi yang kami sampaikan. Ya, di sini sudah ada nomor-nomornya ya. Nah, yang dimaksud dengan bentuk barisan segaris bersaf, yang dimaksud adalah ini teman-teman sekalian ya. Yang dimaksud adalah ini. Ya. Jadi barisan ataupun pasukan upacara ini berada di pada satu baris ya, satu baris. Kemudian kenapa dikatakan bersaf ya? Karena barisan ini adalah memanjang dari samping kiri ke samping kanan ya. Beda dengan memanjang dari depan ke belakang ya. Kalau itu adalah yang berikutnya ya, yang berikutnya. Jadi segaris berbentuk berbanjana. Nah, ini bedanya ya. Ini bedanya. Kalau tadi memanjang, kalau sekarang tadi memanjang ke samping, kalau sekarang memanjang ke belakang. Lanjut. Nah, ini untuk bentuk barisan U, bersaf ya. Kenapa dibilang U ya? Karena di sini membentuk huruf U ya, di sini membentuk huruf U ya. Ini meskipun tidak simetris, nggak sama, namun dia membentuk U ya. Kemudian dikatakan bersaf sama seperti tadi ya, karena pasukan ini susunannya memanjang ke samping. Lanjut. Nah, ini yang memanjang ke belakang maka dinamakan dengan bentuk barisan U berbandar. Nah, lanjut. Untuk susunan upacara ini terjadi atau terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada acara persiapan, ada acara pendahuluan, acara pokok dan acara penutup ya. Acara persiapan yang pertama adalah memilih petugas upacara ya. Kemudian yang kedua yang menyiapkan bendera, tali tiang bendera, teks pengeras suara, mimbar dan lain-lain ya.
Kemudian ya untuk persiapan juga harus memperhatikan sekitar lapangan agar tidak terjadi kekacauan pada saat pelaksanaan. Nah, biasanya kalau di kami ini setiap upacara dilaksanakan itu ada tim ataupun petugas ya, ataupun petugas yang mengendalikan keamanan ya. Biasanya kalau di tempat kami adalah provos ya. Jadi agar pelaksanaan upacara bendera dapat berjalan tertib dan lancar, tidak terganggu oleh hal-hal ataupun orang-orang yang mungkin akan merusuhi ataupun mengganggu daripada gaji teman-teman sekalian. Ya, acara yang kedua yaitu acara pendahuluan ya. Pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Nah, ini jadi pemimpin ini maju satu langkah, kemudian maju ke tengah-tengah ya. Maju ke tengah-tengah daripada pasukannya, pemimpin barisan ini ya, kemudian balik kanan dan menyiapkan pasukannya ya. Kemudian setelah itu untuk acara pendahuluan yang nomor 2 yaitu pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Nah, lanjut laporan penghormatan kepada pemimpin upacara, laporan pemimpin barisan dan pemimpin upacara. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan pasukan, kemudian laporan ya pengatur upacara kepada pembina upacara. Ya, ini acara pokoknya ya. Acara pokoknya adalah pembina upacara itu memasuki lapangan. Ini sesuai urutan dengan yang ada di pemandu acara ya. Jadi pembina upacara memasuki lapangan ya, ini masuk acara pokok ya, penghormatan umum, kemudian laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Selanjutnya ya pengibaran sang merah putih. Lanjut lagi ya pengheningan cipta, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pembacaan teks Pancasila, amanat pembina upacara, laporan ya menyanyikan lagu ini nasional, kemudian pembacaan doa, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara, kemudian penghormatan umum kepada bendera merah putih ya, dan laporan pertanggungjawaban upacara kepada pembina upacara. Lanjut. Nah, sedangkan untuk acara penutup ya, acara penutup ini adalah 2 ya, penghormatan kepada pemimpin upacara dan pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Sementara acara yang terakhir adalah acara tambahan ya. Ini digunakan untuk menyampaikan mungkin piala atau mungkin prestasi ya, memberikan pengumuman serta pasukan atau peserta upacara dapat dibubarkan. Nah, ini ya teman-teman sekalian ya, biar teman-teman paham, ini adalah pembawa acara. Biar jelas, kami putarkan videonya. Aduh. Mohon maaf ini ternyata minta update ini. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke, sebagai contohnya ini. Pengibaran bendera merah putih hari Sabtu. Pengibaran bendera merah putih hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 dimulai. Nah, seperti itu ya. Namun bacakannya dengan intonasi ataupun nada yang pas, bukan cepat seperti tadi ya. Kenapa? Ketika dibacakan cepat seperti tadi nanti akan berisiko
terhadap ketidaklancaran daripada rangkaian upacara. Kenapa? Sebenarnya maka petugas yang lain tidak dapat menyimak sehingga akan menyebabkan masalah ya pada saat upacara. Lanjut. Nah, ini pemimpin upacara ya. Seperti ini. Ya, dia Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara. Oke, lanjut. Nah, ini ya, ini adalah pembina upacara. Kemudian ini adalah pengatur upacara. Jadi ketika pembawa acara menyampaikan pembina upacara memasuki lapangan upacara. Nah, sebelum hal tersebut, sesaat sebelum dibacakan tersebut, pengatur upacara ini sudah terlebih dahulu menghadap ke depan tegak lurus pimpinan yang akan dihadapi atau yang ditunjuk sebagai inspektur upacara. Kalau di kami, kalau di sipil itu adalah pengatur upacara, pembina upacara. Jadi untuk lebih jelasnya videonya akan kami putar. Nah, didahului dengan penghormatan, kemudian laporan. Laporannya karena ini TUS ya, karena ini TUS maka diawali dengan penghormatan dan ditutup lagi dengan penghormatan ya. Jadi hormat kemudian lapor. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Nah, kemudian setelah sesaat setelah inspektur atau pembina upacara ini masuk ya, untuk pengatur upacara ini juga ikut mendampingi ya, ikut menghantar meskipun tidak sampai selesai ya, saya ulangi. Nah, ini kan hormat, terus laporan. Setelah laporan selesai, lapor upacara hari Senin tanggalnya siap dimulai. Laporan selesai, terus hormat lagi, dibalas. Nah, geser ke samping ya, ini pengatur upacara. Nah, pembina upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Nah, ini di belakangnya petugas pembawa naskah Pancasila ini ya, ini dia mengantar sampai dengan tiang bendera, kemudian kembali lagi ke posisi awal. Nah, namun mohon maaf teman-teman sekalian ya, untuk di video ini kok ininya menggunakan TUM ya, TUM. Jadi untuk bedanya TUM dengan TUS ya, TUM itu kalau di TUM inspektur upacara, kalau di sipil itu adalah ketiak, kemudian tangan kanan balik, kemudian setelah itu petugas tersebut dari posisi di awal dia maju 1 langkah atau 2 langkah ya. Namun standarnya adalah ulangi 2 langkah ya. Jadi setelah maju baru petugas tersebut melaksanakan tugasnya, yaitu membacakan entah UD 45 ataupun doa ya. Oke, saya buka dulu. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu kemanusiaan dan keadilan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pembawa teks Pancasila ya. Ini adalah pembawa teks Pancasila. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya pembawa teks Pancasila ini bukan ajudan ya, bukan ajudan. Beda dengan ajudan. Jadi manakala nanti ada rangkaian upacara amanat pembina upacara, maka si pembawa teks Pancasila ini juga boleh untuk istirahat di tempat. Ya, untuk jelasnya biar kamu motor saja. Ya, dia maju 1 langkah atau 2 langkah. Ya, kurang lebih seperti itu ya.
Lanjut. Nah, nah, ini untuk apa tertulis untuk formulir ya, formulir yang ada di upacara ruangan. Lanjut, bendera ruangan, bendera yang dipasang pada tongkat dan terpancang pada standar bendera ya atau jagrak. Kemudian terletak di sebelah kanan depan ruangan dan bendera yang dilekatkan berbentang horizontal di tengah-tengah dinding depan daripada ruangan. Oke, lanjut. Saya agak cepat ya karena harus praktek bendera juga ya, nanti pelipatan. Nah, cara pengibaran bendera ya, cara pengibaran bendera kalau di upacara militer ya, petugas yang membentangkan bendera adalah petugas yang berada di tengah. Jadi kalau tum ya, membedakan tum dengan tus ya, itu pertama istilah-istilah pejabat. Kemudian yang kedua ya, yang kedua untuk tum itu langsung jadi, karena yang membentangkan ujung bendera adalah orang yang tengah ya, pengibar yang tengah. Jadi langsung jadi, begitu jadi langsung ditarik oleh petugas penarik bendera ya. Lanjut, pada upacara sekolah ya, petugas yang menentangkan bendera berada di sebelah kanan. Nah, ini kebalikannya. Kalau mungkin apa namanya yang tum itu yang membentangkan tengah ya. Kalau tus itu yang membentangkan adalah yang di sebelah kanan. Jadi nanti setelah bendera naik ya, itu ada serah terima tali ya dari petugas yang di tengah kepada petugas yang di sebelah kanan. Lanjut, posisi telapak tangan bagian dalam ya, pada saat mengerek bendera itu menghadap keluar. Jadi seperti ini ya. Seperti ini menghadap keluar ya, bukan seperti ini namun seperti ini. Selanjutnya posisi tangan telapak tangan bagian dalam pada saat mengerek bendera menghadap ke dalam ya. Ada dua ya, ada yang begini, ada begini. Maksudnya kalau yang keluar ya itu begini, itu maksudnya mempertahankan, namun kalau yang ke dalam itu adalah memiliki makna mencintai daripada NKRI. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, istilah-istilah petugas ya, atau pejabat. Kalau di militer itu inspektur upacara, kalau di TUS itu ada pembina upacara. Kemudian yang di TUM itu perwira upacara, kalau di sipil itu pengatur upacara. Selanjutnya untuk komandan upacara itu di militer, sedangkan di sipil itu adalah militer. Ulangi, pemimpin upacara ya, kalau di IRUP komandan upacara, kalau di sipil pemimpin upacara. Dan yang terakhir pembawa acara itu kalau di militer ya, kalau di sipil adalah pemandu upacara. Nah, ini ya, ini adalah caranya. Jadi bendera dibentangkannya, yang atas itu yang merah, yang bawah yang putih, kemudian dilipat menjadi setengahnya, jadi menjadi satu lebih kecil ya. Nah, setelah seperti itu, kemudian putih itu berada di atas, kemudian dari situ ya, dari situ itu langsung merah dilipat lagi ya, dengan untuk melindungi yang putih ya. Selanjutnya untuk TUS itu di ujung ya, yang orang yang memegang ujung bendera itu maju dilipat menjadi 3 lipatan besar ya, jadi 3 lipatan. Kemudian untuk TUS itu dilipat lagi menjadi setengah bagian lebih kecil. Namun kalau untuk TUM hanya sampai 3 bagian besar ya. Nanti untuk praktiknya akan kita ini aja biar lebih jelasnya.
Ya, waktu kita tinggal seperempat jam lagi. Ya, ini ya. Lanjut. Nah, biar lebih jelasnya, ini kita lihat aja videonya. Kita praktek. Gimana teman-teman, bisa monitor video saya? Sudah Pak, sudah. Ya, bisa Pak. Iya Sudah, Pak, Pak? bisa. Sudah. Ini dilipat menjadi 3 bagian besar. Yang maju adalah yang ke ujung bendera. Kemudian majunya adalah ke kanan dulu, ke kanan dulu. Ini warnanya merah, ini putih, dilipat. Nah, ini seperti ini. Nah, putih dilindungi oleh warna merah ya. Nah, kemudian yang maju itu adalah yang memegang ujung bendera, bukan yang ada pengikatnya namun yang ujung. Nah, kemudian dilipat menjadi 3 bagian besar ya. Nah, kemudian untuk tus yang membedakan tus dengan tum di sini nih ya. Ini. Ya, setelah menjadi 3 bagian besar, untuk tus ini dilipat lagi menjadi setengah bagian kecil ya. Nah, seperti ini ya. Namun kalau untuk tum ya, untuk tum hanya cukup sampai ini ya. Maju 1 2 3. Nah, cukup sampai di sini. Ini untuk tum atau tata upacara militer. Namun kalau untuk tus itu dilipat lagi menjadi setengah bagian lebih kecil lagi. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Mana yang dipegang, mana yang ditahan? Ini ada 2 cara nariknya. Kalau misalkan kalian cantelnya nih, ini kan warna merah, nyantelnya begini. Atau ada yang nyantelnya begini. Oke, menyesuaikan saja ya. Ini biar lebih jelasnya langsung putar aja videonya biar. Nah, sekarang cara ngambilnya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, jadi tolong perhatikan ya, perhatikan ketika menggunakan lipatan bendera tus ya. Ini bagaimana itu tergantung waktu mengaitkannya ya. Tolong dicermati ini videonya. Harus di kanan, nggak boleh di sebelah kiri. Walaupun tangannya belibet. Ya, ini harus seperti ini. Nah, kalau kebanyakan dia ngambilnya tangannya disimpan di sini, diambil di sini. Ini baru ambil. Coba kita buktikan. Nah, nanti ini tinggal kita melihat mau tariknya begini atau begini, atau begini, bersilang. Tergantung ini pasangnya di mana. Ya, pasangnya begini atau begini. Nah, coba silakan coba. Nah, seandainya terjadi gelibet seperti itu ya. Nah, antisipasinya seperti ini. Nah, ini antisipasinya kalau terjadi belibet. Harus diperhatiin. Ini pasti salah toh, pasti terlibat kan? Ini kalau misalkan kalian pasti tahu ini bakal melipat pada saat ditarik seperti ini. Nah, ini kan terlibat kan? Ya, caranya supaya nggak kelihatan, ini lepas langsung. Yang putih dilepas. Ya, gitu ya.
Yang putih dilepas. Kalian lepas yang bawahnya. Dikenak lagi. Nah, harus ngambil. Jadi di Oke,